Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kelompok kami akan memaparkan general review dibuat untuk memenuhi UAS mata kuliah Sosiologi Hukum dosen pengampu Bapak Muhammad Julijanto, SAG MAG, dengan anggota kelompok Dia Alia Pramesti dengan NIM 202111268, Lisa Andriani dengan NIM 296, serta Anggi Bulan Rikita Dewi dengan NIM 304. Pengertian sosiologi hukum, sosiologi hukum Islam. Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lain. Fungsi sosiologi hukum dengan mempelajari sosiologi hukum sedikitnya ada 3 kegunaan atau manfaat yang bisa diperoleh, yaitu memberikan kemampuan pemahaman hukum dalam konteks sosial, memberikan kemampuan untuk menganalitis efektivitas hukum dalam masyarakat, memberikan kemampuan mengadakan evaluasi terhadap hukum dalam masyarakat. Hukum Islam dalam tarik-menarik antara wahyu dan akal, kesatuan dan keberagaman, otoritarisme dan liberalisme. Dalam keragaman maupun kesatuan merupakan salah satu bahasan terpenting dalam disiplin ilmu sejarah sosial hukum Islam yang berkisar tentang ijtihad pada awal Islam. Proses terbentuk dan perkembangan mazhab fikih serta penyerapan fikih dalam perundang-undangan di negara muslim. Dalam otorisme manusia menjadi penentu, sementara sebagaimana dilihat dari hierarki otoritas, akal manusia melalui ijtihadnya menempati posisi paling rendah daripada teks. Manusia juga memiliki hak liberalisme dalam pemikirannya. Dalam hal ini liberalisme Dawan berpendapat liberalisme merupakan sebuah kemesian agar Islam mampu mempelajari isu-isu kontemporer serta demokrasi, HAM, kesetaraan gender, kesetaraan agama, dan hubungan antar agama. Hukum Islam dalam tarik-menarik antara idealisme dan realisme, hukum dan moral, stabilitas dan perubahan. Jika dalam pandangan idealisme realitas harus tunduk pada hukum, maka dalam pandangan realitas sebaliknya, hukumlah yang harus mengikuti realitas. Namun, tidaklah penting apakah hukum yang mengatur realitas atau sebaliknya, hukum yang setia mengikuti realitas. Sebab pada akhirnya sistem hukum dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap kasus yang terjadi di masyarakat. Realitas sosial nyatanya menjadi entitas penting dalam mempengaruhi proses pembentukan hukum Islam. Hukum Islam harus berjalan sesuai dengan prinsip moralitas seperti yang dinyatakan oleh Islam. Hukum Islam di masa Nabi Muhammad SAW. Sejarah hukum Islam pada zaman Nabi berawal ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad membawa wahyu berupa Al-Quran ketika baginda sedang berada dalam Gua Hira pada hari Jumat 17 Ramadan tahun 13 sebelum hijrah bertepatan dengan tahun 610 Masehi. Wahyu turun kepada baginda Rasulullah dalam bentuk Al-Quran, dan terkadang wahyu turun yang hanya berupa makna sementara lafalnya dari Rasulullah atau kemudian termanifestasikan dalam bentuk hadis. Sumber-sumber tasrih dalam era kenabian yaitu Al-Quran, ijtihad Rasulullah, dan sunnah. Hukum Islam masa sahabat Nabi SAW. Pada masa Rasulullah masih hidup, yang bertindak sebagai pemutus perkara dan pelerai pertikaian dalam masyarakat adalah beliau sendiri. Keputusan beliau itu didasarkan atas wahyu atau sunnah, termasuk musyawarah dengan para sahabat. Pada masa Khulafaur Rasyidin mempunyai pengaruh terhadap perkembangan hukum Islam. Banyak para ulama dan imam mazhab merujuk pada pendapat para sahabat besar. Sahabat melakukan penelaah terhadap Al-Quran dan Sunnah dalam menyelesaikan suatu kasus. Apabila tidak didapatkan dalam Al-Quran dan Sunnah, mereka melakukan ijtihad. Ijtihad dalam menyelesaikan kasus disebut fatwa. Kemudian di pertemuan ke-6 kita membahas mengenai hukum Islam pada zaman tabi'in dan tabi'in. Tabi'in adalah orang Islam yang hanya dapat bertemu dengan sahabat, namun tidak bertemu dengan Nabi, dan tidak pula semasa dengan Nabi. Tabi'ut tabi'in artinya pengikut tabi'in, adalah orang Islam sepergaulan dengan para tabi'in, namun tidak mengalami masa hidup yang sama dengan sahabat Nabi. Semua mazhab besar sepakat menerima sunnah sebagai sumber hukum Islam kedua, sementara sumber-sumber hukum Islam yang masih diperdebatkan antara lain ihtisan, ijma', urf, serta hadis do'if. Kemudian di pertemuan ke-7 kita membahas mengenai hukum Islam pada zaman Imam Mazhab. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, maka zaman itu dapat dikatakan dengan zaman keemasan dalam sejarah perkembangan hukum Islam. Faktor utama yang mendorong perkembangan hukum Islam adalah karena berkembangnya ilmu pengetahuan di dunia Islam. Imam Malik cenderung berpikir secara tradisional dan kurang menggunakan rasional dalam corak pemikiran hukumnya. Oleh sebab itu, Imam Maliki yang merupakan seorang ahli hadis setempat yang menjadi pendiri mazhab Maliki berpendapat bahwa ijma' penduduk Madinah adalah hujjah yang wajib diikuti. Selanjutnya, di pertemuan selanjutnya kita membahas mengenai hukum Islam pada zaman taklid.
Taklid adalah hal yang tidak baik dilakukan karena mengikuti pendapat orang lain tanpa berpikir. Hal ini mengakibatkan disharmonisasi sosial. Ciri umum pemikiran dalam periode ini adalah para ahli tidak lagi memusatkan usahanya untuk memahami prinsip ataupun ayat-ayat hukum yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Secara umum, sebab-sebab munculnya taklid itu adalah pertama, adanya sifat fanatisme yang berlebihan kepada mazhab. Yang kedua, terbelenggunya kebebasan berpikir. Dan yang terakhir, distabilitas politik pemerintah pun merosot. Kemudian di pertemuan ke-9 kita membahas mengenai hukum Islam pada masa modern. Peradaban modern ditandai oleh dua ciri utama, yakni rasionalisasi dan teknikalisasi. Tumbuhnya sains dan teknologi modern diikuti oleh berbagai inovasi di segenap bidang kehidupan. Tanda-tanda perubahan itu terlihat secara transparan dan sederhana. Titik tekan pemikiran modern dalam khazanah Islam atau pembaruan yang mengandung istilah gerakan ataupun reformasi terhadap ajaran-ajaran Islam yang tidak sesuai dengan Al-Quran maupun Al-Hadis dalam interpretasi tekstual maupun kontekstual. Kemudian di pertemuan ke-10 kita membahas mengenai interaksi antara hukum dan gejala sosial dalam masyarakat. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan orang perorangan, antar kelompok dengan kelompok, antar kelompok dengan individu. Hukum merupakan peraturan ataupun adat. Hubungan antara interaksi tersebut merupakan hubungan interaksi atau timbal balik dalam arti terdapat pengaruh perubahan sosial terhadap perubahan hukum yang kemudian akan mempengaruhi perubahan sosial. Dengan demikian, perubahan hukum dan gejala sosial ibarat sisi mata uang yang sulit untuk dipisahkan. Keduanya berinteraksi satu sama lain serta menimbulkan dampak tertentu. Hukum Islam dan perubahan sosial. Perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Rasul tentang tingkah laku manusia atau mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam. Menurut teori Arbot Emrose, memungkinkan hubungan antara perubahan sosial dengan perubahan hukum sebagai sarana untuk merubah masyarakat. Perubahan hukum yang dapat mempengaruhi perubahan sosial sejalan dengan salah satu fungsi hukum, yakni fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial atau sarana merekayasa masyarakat atau social engineering. Peran hukum dalam konteks untuk kepentingan pembangunan atau perubahan masyarakat menurut Satipjo Raharjo, yaitu hukum mengkoordinasikan usaha pembangunan secara komprehensif dan sistematik dengan serangkaian proses lain dalam masyarakat. Hukum menjaga prediktabilitas dalam masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan hukum di dalam masyarakat. Efektivitas hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum di dalam masyarakat terdiri dari 5 faktor. Yang pertama yaitu faktor hukum itu sendiri. Yang kedua, faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Yang ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Yang keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Yang kelima, yaitu faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Pengaruh dan akibat perubahan masyarakat pada individu dan kelompok. Setiap perubahan dalam suatu lembaga kemasyarakatan akan mengakibatkan pula perubahan-perubahan di dalam lembaga kemasyarakatan lainnya. Salah satunya adalah modernisasi, yaitu perubahan sosial yang terarah, proses perubahan dari cara yang tradisional ke cara-cara yang lebih maju. Sekian yang bisa kelompok kami paparkan pada video kali ini. Apabila terdapat salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.